Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Anything for Jackson. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang wanita cantik bernama Shannon yang diculik sama pasangan kakek dan nenek untuk dijadikan bahan ritual. Nah, ritual apa yang akan mereka lakukan? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang nenek bernama Audrey. Dia sedang memasak di dapur, yang mana nggak lama kemudian si kakek yang bernama Henry datang dan menanyakan penampilannya di pagi itu. Tiba-tiba Audrey mengatakan kalau dia udah datang. Mereka berdua pun keluar dan membawa masuk seorang gadis yang tengah hamil, di mana gadis itu dibungkam mulutnya oleh Henry dan dibawa menuju lantai atas dengan menggunakan lift. Wanita yang diculik itu bernama Shannon, yang mana saat terbangun dia melihat anak kecil yang duduk di ujung tempat tidur. Di sana ada juga Audrey yang membacakan sebuah surat pernyataan, di mana isinya adalah jika Audrey dan Henry meminta maaf atas apa yang mereka lakukan pagi ini kepada Shannon. Shannon sebenarnya adalah pasien Henry yang berprofesi sebagai dokter klinik. Audrey berkata jika mereka nggak berniat untuk menyakiti Shannon ataupun bayi yang dikandungnya. Namun mereka berdua juga nggak akan segan-segan menyakiti Shannon jika dia berteriak minta tolong dan melawan mereka. Audrey dan Henry pun melakukan pengetesan di mana mulut Shannon dibuka dan dia berteriak. Ternyata itu adalah sebuah tes terhadap ruangan yang udah mereka buat dengan kedap suara. Jadi meskipun Shannon ini berteriak, gak akan ada orang yang mendengarnya. Audrey pun kembali menenangkan Shannon yang terus berteriak dengan mengatakan agar Shannon harus tetap tenang demi kebaikan ibu dan anaknya. Shannon pun bertanya kenapa Audrey melakukan itu kepadanya, di mana Audrey pun menjawab kalau dia dan suaminya harus membawa cucu mereka kembali dan hal ini adalah cara satu-satunya. Shannon menunjuk ke seorang anak, di mana Audrey terkejut dan dia mengatakan kepada Shannon kalau cucu mereka yang bernama Jackson udah datang. Shannon pun kaget ketika melihat bagian belakang kepala Jackson yang udah berlumuran darah. Audrey memutarkan musik dan meninggalkan Shannon seorang diri di dalam kamar yang kedap suara itu. Audrey segera turun dan memberitahu kepada Henry kalau Jackson udah menampakkan diri. Bagi mereka itu adalah suatu pertanda yang bagus karena Jackson ini diniatkan untuk dimasukkan ke dalam bayi milik Shannon, di mana mereka akan menghidupkan kembali cucu mereka melalui bayi yang dikandung Shannon saat ini. Jadi nantinya bayi yang akan dilahirkan sama Shannon akan menjadi cucu mereka yang bernama Jackson. Henry sendiri berniat untuk berada di rumah hari itu, namun Audrey menyuruhnya untuk tetap bekerja dan melakukan aktivitas untuk menutupi kedok mereka karena telah menculik seseorang. Henry pun bertemu dengan Buddy yang ingin sekali membersihkan salju di tempatnya. Dia melakukan itu karena udah nggak mempunyai uang, namun Henry melarang dan beralasan kalau istrinya sedang sakit dan butuh istirahat. Mendengar hal itu, Buddy pun berniat untuk kembali beberapa hari berikutnya. Audrey kembali mendatangi Shannon dan dia memberikan vitamin untuk bayi, yang mana dia juga menaruh ponsel milik Shannon di atas meja. Melihat kesempatan itu, Shannon pun segera mengambil dan mencoba mencari bantuan. Ternyata ponsel itu emang sengaja diletakkan sama Audrey, dan di atas kepala Shannon ini ada sebuah kamera sehingga Audrey dapat melihat password di ponsel Shannon. Dia pun menulis status di sebuah jejaring sosial dan ada seseorang yang langsung mengajaknya untuk BTF. Hal itu dilakukan sama Audrey untuk menutupi hilangnya Shannon dan menjauhkan dirinya serta Henry dari daftar orang yang patut dicurigai. Semua itu udah direncanakan oleh Audrey dan juga Henry agar kedok mereka enggak terbongkar. Di klinik milik Henry, ada seorang pasien yang mengamuk karena menderita penyakit kelamin menular. Pasien itu terlihat sangat stres mengetahui akan penyakitnya itu. Sementara resepsionis mengatakan kalau Henry ada janji dengan Shannon Baker. Tanpa sengaja Henry ini mengatakan kalau dirinya udah bertemu dengan Shannon pagi ini. Flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana Audrey dan juga Henry yang sedang berada di halaman samping. Mereka menemukan gagak yang mati, yang mana Audrey berniat untuk menghidupkan burung itu kembali. Dengan menggunakan petunjuk dari sebuah buku kuno, Audrey pun mulai menggunakan setetes darah miliknya dan membaca mantra dari buku itu.
Dan hal yang mengejutkan terjadi di mana gagak yang mati itu berhasil hidup kembali. Henry yang melihat itu pun sangat terkejut, yang mana dia mengatakan kalau yang udah mati nggak bisa dihidupkan. Namun Audrey menjawab kalau dia bisa dan bahkan udah melakukannya setiap pagi, yang berarti dia udah membuktikan kesaktian dari buku kuno itu, sedangkan Henry seakan masih nggak bisa percaya. Dengan dasar itulah Audrey kemudian berniat untuk menghidupkan cucunya kembali. Dia bisa melakukan itu karena baginya, semua yang ada di buku kuno itu adalah benar. Henry dan Audrey pun rutin mendatangi sebuah perkumpulan pemuja setan yang diselenggarakan di dalam perpustakaan. Di sana ada seorang pria bernama Ian, yang mana dia adalah salah satu dari anggota sekte yang selalu mencari sebuah buku Beor. Buku itu berisi mantra setan, yang mana Ian nggak tahu kalau Henry dan juga Audrey udah mempunyai buku itu. Di mana Ian sendiri juga masih penasaran dan terus berusaha mencarinya. Mereka pun memulai pemujaan setan, yang mana di saat itulah Henry kembali mengingat beberapa hari yang lalu saat Shannon datang ke kliniknya. Saat itu Shannon memeriksakan dirinya karena dia mengira kalau dirinya terkena cacing pita. Namun sayang Shannon ini nggak menyangka kalau dirinya hamil dan dia nggak terlihat begitu senang dengan hal tersebut. Henry sendiri juga terkejut dan memberikan sebuah opsi untuk aborsi, namun tindakan itu harus didampingi oleh ayah sang bayi. Sayangnya Shannon nggak tahu nama asli dari pria yang menghamilinya dan juga dia nggak yakin untuk melakukan tindakan terlarang itu. Henry pun mengabari Audrey dan mengatakan kalau dia udah menemukan sebuah media untuk membangkitkan cucunya dari kematian. Foto dari Shannon pun diberikan kepada Audrey dan foto itu juga dipajang di tempat dia diculik. Henry dan Audrey melakukan sebuah ritual untuk meminta setan memasukkan Jackson ke dalam jabang bayi Shannon. Hail Satan. Hail Satan. Ritual itu pun mulai dilaksanakan dan Jackson pun mulai terlihat. Dalam penampakan itu, Audrey dan Henry segera menyuruh cucunya itu untuk masuk ke dalam bayi milik Shannon. Namun Jackson hanya menunjuk ke arah belakang, sedangkan mantra itu terus dilanjutkan. Hingga akhirnya sebuah jendela mengenai penampakan Jackson dan menyebabkan sosok Jackson ini menghilang. Ketika Henry mengambil papan itu, ada setan yang datang dan setan itu bernama Surga. Yang mana saat Surga datang ini, dia hanya memandangi Shannon dan kemudian menghilang. Shannon yang udah tersadar dari kesurupan pun seketika menjadi lemas. Audrey merasa jika ritual yang dilakukannya berhasil, dan yang di dalam perut Shannon ini adalah Jackson. Henry hanya bisa menurut kepada istrinya itu karena dia nggak ingin mengecewakannya. Henry yang bangun di pagi hari bercerita kepada Audrey yang ada di kamarnya kalau dia kesulitan untuk tidur. Henry merasa jika itu semua karena mungkin ada efek samping dari ritual yang mereka lakukan. Dia memiliki keraguan ketika melakukan ritual itu hingga tiba-tiba sebuah telepon masuk. Yang ternyata telepon itu adalah dari Audrey yang meminta bantuan untuk dibawakan belanjaan. Tentu aja Henry ini terkejut karena ternyata dia bukan bicara kepada istrinya. Sosok perempuan yang menyeramkan itu pun berbalik dan perlahan perempuan itu mendekati Henry dengan gigi yang mulai berjatuhan. Henry pun sangat ketakutan dan berteriak memanggil istrinya, namun ketika Audrey datang, dia nggak melihat siapapun di sana. Sore harinya di klinik milik Henry, seorang polisi bernama Giselle datang karena mencari orang hilang yang bernama Shannon Baker. Shannon dikabarkan udah menghilang beberapa hari dan tentu aja kedatangan polisi itu membuat Henry sangat panik. Ditambah resepsionis mengatakan sebelum menghilang, Henry udah bertemu dengan Shannon pagi itu. Gak punya pilihan lain, Henry pun mencoba berbohong dan mengatakan kalau dia udah bertemu Shannon di jalan sebelum berangkat kerja. Henry segera mengabarkan kedatangan polisi itu kepada Audrey dan tentu aja hal itu membuat Audrey sangat marah. Karena semua yang mereka rencanakan ini bisa gagal karena kecerobohan Henry. Mereka pun mulai bertengkar karena hal itu dan di saat yang bersamaan ada sesuatu yang mengetuk pintu rumah.
Ketika didatangi, seorang anak kecil dengan kostum Halloween meminta permen kepada Audrey. Audrey pun mengusir bocil itu, namun anehnya si bocil seolah-olah terus mengikutinya hingga masuk ke dalam rumah. Bocil dengan kostum Halloween itu menjadi semakin besar dan ketika mendekat ke arah Audrey, selimut putih terlempar ke arahnya. Akhirnya dia pun menceritakan kepada Shannon jika sepertinya roh dari anak Audrey yang bernama Tina datang. Dulu Tina suka memakai kostum hantu untuk Halloween, dan meski Audrey ini menyuruhnya untuk mengganti dengan balerina ataupun putri, Tina tetap menggunakan kostum hantu. Ketika Shannon menanyakan lebih lanjut tentang Tina, dia nggak menjawab dan hanya mengatakan jika dia menyayangi Jackson sambil mengelus perut Shannon. Shannon sendiri mencoba menjatuhkan kamera yang ada di dalam sebuah boneka dengan harapan hal itu bisa mengalihkan pengamatan Audrey. Belum juga sempat tangannya terlepas, ada setan berbentuk manusia dengan kepala terbungkus plastik. Setan plastik itu berjalan dengan terbalik dan kemudian naik ke atas badan Shannon. Shannon pun berteriak minta tolong dan setan itu menggigit perut Shannon. Ketika pintu berhasil dibuka, setan plastik itu malah mendekat menuju Audrey. Tentu aja Audrey ini dibuat ketakutan dengan setan itu, tapi beruntungnya Henry segera datang dan gangguan itu pun menghilang. Shannon terlihat histeris ketakutan, di mana Audrey dan Henry dibuat bingung, seolah itu udah jauh melebihi pemahaman mereka tentang apa yang terjadi. Flashback kembali memperlihatkan saat Henry yang selalu mengamati Shannon yang berjalan di depan rumahnya. Hari berikutnya, Henry kembali melihat kawanan gagak yang datang ke rumahnya, namun kali ini mereka bertambah lebih banyak. Buddy kembali datang dan dia memaksa untuk membersihkan salju yang ada di halaman depan. Buddy sebenarnya mempunyai masalah keuangan yang cukup sulit dan hal itu membuatnya diusir dari rumah. Meski Henry bersikeras untuk menolak, Buddy tetap melanjutkan membersihkan salju di halamannya. No, everything's okay. Audrey memberitahu kepada Henry jika dia nggak yakin Jackson ada di dalam sana karena banyaknya hantu yang berdatangan. Mereka juga kebingungan kenapa bisa banyak hantu yang muncul di rumah mereka. Henry mencoba menenangkan istrinya itu dan mengatakan saat semua ini selesai, mereka akan pergi ke Meksiko dan membakar habis rumah beserta setan di dalamnya. Namun seketika mereka dikagetkan dengan Buddy yang berteriak serta mengatakan sesuatu yang aneh dan tiba-tiba kepalanya masuk ke dalam penggiling salju. Audrey pun mendatangi Shannon dan memberikan sebuah lapisan untuk borgol agar tangannya nggak kesakitan. Shannon mengingatkan Audrey kepada Tina, di mana Audrey pun menceritakan kalau Tina merupakan orang yang cerdas dan tahu apa yang diinginkannya. Ketika Shannon bertanya untuk menghidupkan kembali Tina, Audrey mengatakan kalau dia nggak bisa kembali lagi ke sini. Audrey menjelaskan ketika kecelakaan, Tina nggak langsung mati namun menjadi lumpuh. Akhirnya mereka pun merenovasi rumah agar bisa digunakan sama Tina. Sayangnya kematian Jackson ini justru membuat Tina bundir dan nggak bisa bangkit lagi. Henry sendiri pergi mengubur tubuh Buddy yang udah dipotong-potong dan di saat itulah dia mendapatkan telepon dari polisi yang ingin memeriksanya lebih lanjut. Henry berusaha mengajak polisi itu untuk ke kliniknya, namun polisi itu mengatakan kalau dia akan menuju ke rumah Henry. Di rumah, Shannon menawarkan diri untuk menjadi ibu dari Jackson meski dia nggak mengharapkan kehamilannya. Dia ingin menjadi bagian dari bayinya, di mana dia pun memohon kepada Audrey. Shannon merasa nggak masalah meski dia dikurung di dalam rumah, asalkan dia bisa terus bersama dengan bayinya. Di luar, Henry yang bersusah payah berlari menuju rumah, udah mendapati mobil polisi yang terparkir di sana. Ketika masuk, Audrey udah diborgol dan polisi itu mengacungkan pistol kepada Henry. Shannon pun meminta untuk segera dibebaskan, namun anehnya polisi itu tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Hal itu tentu aja mengejutkan Henry dan untungnya polisi itu juga belum memanggil bantuan. Untuk menyembunyikan tubuh polisi itu, Henry pun menguburnya berdampingan dengan Buddy. Karena kejadian udah nggak masuk akal dan sulit untuk mereka pahami, akhirnya mereka memanggil Ian ke rumah. Mereka menunjukkan sebuah buku yang selama ini Ian cari, di mana Henry mengatakan kalau dia membeli buku itu di Yerusalem dengan harga yang lumayan mahal. Ian pun mengatakan kalau dia bisa membaca beberapa halaman, di mana Henry menunjukkan sebuah halaman tentang permohonan dan menanyakan itu kepada Ian.
Ian pun menjawab kalau mereka nggak bisa memohon secara detail, dan karena mendengar hal itu, Henry dan Audrey pun merasa ketakutan, di mana Ian pun meminta Audrey untuk memberitahu secara detail tentang apa yang telah mereka lakukan. Ian pun menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tahap awal yang benar. Namun surgat akan membuka gerbang alam gaib, dan sayangnya semua setan yang telah diusir akan berbondong-bondong datang ke rumah ini. Yang berarti bisa siapa aja yang masuk ke dalam bayi Shannon, dan itu bisa aja bukan Jackson. Ian melihat ke kamar Shannon dan menjelaskan kalau kecil kemungkinan Jackson ada di sana. Namun dia mengatakan kalau Jackson ini bisa dimasukkan ke sana karena Audrey baru melakukan setengah ritual. Dan untuk menyelesaikannya mereka harus melakukan sebuah tumbal nyawa untuk mengundang Jackson. Ian pun mengatakan kalau dia bisa melakukan itu karena dia udah mempelajari ilmu hitam selama ini. Namun Ian gak akan melakukan ritual itu secara gratis, di mana sebagai bayaran dia meminta buku itu dan uang tunai sebesar $10.000. Ritual sendiri akan dilakukan besok karena Ian harus melakukan persiapan. Sebelum pulang, Ian menyuruh Henry dan juga Audrey untuk menaburkan garam karena itu bisa menjauhkan dari para iblis yang ingin masuk ke dalam bayi Shannon. Malam harinya, Shannon berbincang dengan Henry tentang menjadi ibu dari Jackson. Di sini pun Henry menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi dan membunuh Jackson. Berawal dari Audrey yang gak tahan melihat kelucuan Jackson saat mengemudi, di mana hal yang dilakukannya itu mengakibatkan kurangnya fokus dan terjadi kecelakaan. Henry berkata kalau istrinya gak bisa menerima kenyataan yang ada, di mana dia merasa sangat bersalah dan ingin membangkitkan Jackson kembali. Henry sendiri sebenarnya gak berharap Jackson bangkit karena selama ini dia hanya mengikuti keinginan istrinya. Henry melakukan semua itu bukan karena menginginkan Jackson, melainkan untuk istrinya. Tiba-tiba hantu polisi itu muncul dan melakukan hal yang sama, yaitu menembak kepalanya sendiri. Sementara itu, Ian sedang mempelajari ritual di rumahnya dan mempersiapkan ritual untuk Jackson. Ian pun pergi ke rumah Henry, dan ketika dia mulai masuk ke dalam kamar, hantu polisi itu kembali melakukan bundir. Audrey mengatakan kalau setan itu udah melakukan hal tersebut sepanjang malam. Henry mengingatkan kepada Ian untuk nggak menginjak garam, di mana Ian pun memberikan sebuah buku dan menyuruh mereka untuk membaca halaman yang udah ditandai. Ketika mulai membaca, hantu polisi itu kembali datang dan melakukan bundir. Dia pun memberikan sesuatu di samping garam, dan terlihat hantu polisi yang nggak lagi melakukan hal yang sama. Ian pun menyuruh Audrey untuk membaca mantra dan menyiapkan semua ritualnya. Sementara dirinya dan juga Henry akan keluar dan meletakkan sesuatu. Ian menyuruh Henry ketika upacaranya selesai, dia harus segera menghabisi Shannon. Di lantai atas, Audrey menggambar pentagram tepat di depan kasur Shannon, yang ternyata Shannon sendiri berusaha melepaskan diri dan memecahkan gelas, di mana dia mengambil potongan gelas yang tajam itu untuk jaga-jaga. Mereka berdua pun segera masuk, namun ketika mengetahui kalau air ketuban Shannon ini udah pecah, Ian tanpa sengaja menyambar garam dan membuat garis itu terputus. Dia pun mulai membaca mantra yang mana Audrey sebenarnya masih ragu bagaimana jika yang keluar nanti bukanlah Jackson. Di saat bersamaan Henry menerima telepon, di mana dia diberitahu jika Ian udah menghabisi ibunya sendiri sebelum pergi ke rumahnya. Henry pun memberitahu kepada Audrey kalau ada yang aneh dengan Ian. Shannon yang melihat kesempatan mengancam Audrey, dan dia menyuruh Henry untuk membuka borgol kakinya. Akhirnya Henry pun membuka borgol meski Ian berusaha untuk mencegah apa yang dilakukan sama Henry. Saat borgol Shannon ini udah terlepas, Ian pun langsung menusuk perut Audrey. Ian melakukan ritual dan menyemprotkan darah kepada Audrey serta Henry, yang mana dia mengatakan kepada setan untuk memilih siapa yang akan menjadi induk untuk tempat setan itu keluar. Audrey pun akhirnya meninggal, yang mana Shannon sendiri mulai merangkak dan menusuk kaki Ian. Tiba-tiba ada setan pelangi yang muncul dan menciumi Ian, di mana setan laki-laki itu ternyata sangat menyukai Ian dan dia pun membawanya. Ketika Shannon hendak mengambil kunci di depannya, setan plastik itu kembali muncul. Dengan cepat, Henry membebaskan Shannon dan menyuruhnya untuk pergi. Di mana Henry pun tiba-tiba muntah darah dan muncul sesuatu dari punggungnya. Shannon yang berlari keluar rumah bertemu dengan banyak sekali setan, mulai dari yang menculik Ian, setan bocil hingga hantu polisi.
Sementara setan dengan wujud yang aneh mulai keluar dari punggung Henry, dan meskipun mengalami banyak gangguan, pada akhirnya Shannon berhasil kabur menggunakan mobil. Sesampainya di hutan, dia berhenti karena di depannya Shannon melihat sosok setan berwujud ibu hamil. Shannon pun mengecek perutnya dan merasakan ada detak jantung dari bayinya, di mana dia merasa lega karena udah terbebas dari ritual mengerikan tersebut, dan setelahnya film ini pun berakhir. Pada akhirnya Shannon bisa selamat dari ritual mengerikan itu. Audrey meninggal, sedangkan Henry malah menjadi media bangkitnya iblis. Tapi yang gak kalah parah yaitu nasibnya Ian. Dia justru diculik sama hantu pelangi dan gak tahu juga ya bakal dijadiin apa. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.